Pemirsa, sidang lanjutan kasus tewasnya anggota TNI Prada Luki Cepril Saputra Namo yang dianiaya para seniornya kembali digelar hari Senin di Pengadilan Militer 315 Kupang. Sidang lanjutan ini menghadirkan terdakwa Komandan Kompi dan seorang saksi. Sidang lanjutan menghadirkan terdakwa Letnan 1 Infantri Ahmad Faisal yang merupakan Komandan Kompi Batalion ATP 834 Wakangamere Nagekeo. Juga menghadirkan seorang saksi anggota TNI, Pratu Kanisius Wae, yang mengungkap sempat mendengar Prada Luki berteriak saat disiksa oleh seniornya. Dalam dakwaan, Letu Ahmad Faisal disebut mengizinkan atau tidak menghentikan penganiayaan terhadap Prada Luki. Pemeriksaan saksi ini penting untuk mengungkap sejauh mana peran Ahmad Faisal. Persidangan ini digelar terbuka untuk umum dan dihadiri keluarga Prada Luki. Dalam kasus ini telah ditetapkan 22 terdakwa yang terbagi dalam 3 berkas perkara berdasarkan peran masing-masing terdakwa. Siap izin? Siap. Waktu itu dia pakai baju? Siap izin pakai. Oke, dibuka ya? Siap. Apa yang saksi lihat? Izin yang kami lihat di lengannya. Di lengan. Siap. Apa yang ada di lengannya? Izin luka cambuk. Luka cambuk. Siap. Di mana lagi? Mohon izin di rumah sakit dia pakai baju, jadi untuk di badannya kami tidak melihat. Tidak ditunjukkan juga? Siap izin tidak. Kami hanya melihat di lengannya saja. Sebelumnya, sidang kasus kematian Prada Luki Cepril Saputra Namo menghadirkan orang tua Prada Luki sebagai saksi. Orang tua Prada Luki kecewa berat terhadap para terdakwa yang dengan keji menghabisi nyawa Prada Luki. Tapi jangan siksa dia seperti ini, Tuhan Yesus. Beda selalu menderita. Amarah orang tua Prada Luki Namo tidak ada habisnya terhadap para senior yang dengan keji merenggut nyawa Prada Luki. Orang tua Prada Luki dihadirkan untuk bersaksi dalam sidang yang diantaranya mengungkap bahwa sang ibu sempat melihat memar dan luka lebam di sekujur tubuh Prada Luki. Berarti yang mereka lakukan para terdakwa 22 orang ini penyiksaan terhadap almarhum anak saya itu bukan Bapak Danjong. Jadi saya mohon buat Bapak Hakim yang mulia, tolong terapkan pasal yang benar-benar memberatkan para pelaku karena mereka telah menghilangkan nyawa anak saya secara mau dibilang secara biadab, tidak manusiawi. Jerit hati Sepriana, ibu Prada Luki, mengungkapkan bahwa ia rela jika anaknya gugur di medan pertempuran daripada Prada Luki meninggal dunia karena dibunuh. Ya bukan binatang, bos melindungi dia kayak malaikat nih. Bos hanya pikir bos pekerjaan, kok. Beta puana dibunuh loh. Kalau beta puana mati di medan perang, beta terima loh. Karena dia jadi abdi negara. Bukan dia dikeroyok, dibantai oleh 22 orang binatang itu. Beta rela befana kalau mati di Papua ditembak OPM, beta rela. Itu dia pun tugas. Bukan dibunuh oleh PKI yang 22 orang tuh. Pakai seragam TNI. Bosong hati nurani di mana, jaga itu dong ke malaikat nih. Dong son cocok pakai seragam Beta TNI. mana 5 hari disiksa loh. Pakai daster, pakai BH. Nah itu beta hanya enggak bosan sama hati nurani di mana. Orang ibu diperjuangkan beta anak. 8 kali dia tes supaya bosan tahu Bukan hal yang mudah. Itu dia pun cita-cita, tapi 20 orang nih. PKI pun turunan, Mai lahir dari rahim PKI. Makanya sifat PKI. Beta ajar beta panas itu baik. Beta panas sama minta-minta ampun, tetap dong siksa loh. Hati binatang semua. Orang tua Prada Luki juga mengaku telah mendapatkan informasi bahwa korban sebelumnya telah dianiaya secara keji dan tidak manusiawi oleh para seniornya sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ferdinandus Rabu, Metro TV. Pemirsa, keluarga Prada Luki Namo masih memperjuangkan keadilan bagi anaknya yang meninggal dunia akibat dianiaya oleh sejumlah seniornya. Sudah bergabung bersama kami Ayahanda Prada Luki Cepril Saputra Namo, Serma Christian Namo, dan juru bicara Amnesty International Indonesia, Hairil Halim. Selamat malam Pak Christian, selamat malam Mas Hairil. Selamat malam Pak Fitri. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Saya akan mulai pembicaraan dari Pak Christian terlebih dahulu.
Pak Christian, dari jalannya persidangan hari ini, bagaimana Anda menilai keterangan saksi yang dihadirkan untuk terdakwa hari ini? Untuk persidangan yang keempat ini, yang pertama dalam minggu ini, itu keterangan saksi tidak sesuai dengan keterangan saksi hidup, saksi korban, Prada Richard. Itu di sini keterangan saksi dari anggota Propos. Itu bersaksi buat terdakwa Letnan 1 Ahmad. Itu dia seakan-akan meringankan. Karena di situ keterangan saksi hidup Prada Richard itu dia yang mengetahui, dan keterangan yang dibawa oleh batalion itu sebagai provos dia tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada saat penganiayaan. Itu seakan-akan meringankan. Dia contohnya dia menjawab pertanyaan itu dia tidak sesuai dalam arti dia membiarkan dan dia tidak melihat terdakwa masuk ke ruangan. Sedangkan dari saksi Prada Richard bahwa Letnan 1 Ahmad itu memukul dan ada di dalam ruangan. Itu saja sudah bohong, tidak sesuai dengan saksi korban. Mungkin begitu, Mbak Fitri. Selain kemudian menurut Anda ketidaksesuaian keterangan antara saksi untuk terdakwa dengan saksi korban, apalagi kemudian dari pantauan keluarga yang masih menurut Anda ada kejanggalan ataupun ganjalan dari pihak keluarga selama proses persidangan ini ataupun keterangan saksi yang dihadirkan? Itu mulai dari awal itu keterangan saksi, kalau menurut kami keluarga korban Prada Luki itu sangat berbelit dan seakan-akan mereka mau membantah atau meringankan. Karena mulai dari awal itu saya sebagai ayah Prada Luki, seorang tentara juga, saya menilai semua yang mereka lakukan seakan-akan mereka mau tidak, maksudnya seperti mereka sudah melakukan dan mereka membuat seolah-olah mereka tidak melakukan. Itu keterangan yang tidak masuk akal. Ya begitu, Mbak Fitri. Baik, artinya menurut keluarga, apakah fakta persidangan sejauh ini sudah mengungkapkan semua yang diharapkan oleh pihak keluarga? Kalau untuk fakta yang di lapangan itu, dia tidak mengungkapkan. Dalam arti motifnya saja sampai saat ini tidak ada. Itu dinyatakan dalam keterangan saksi korban, keterangan terdakwa, dan juga keterangan dari auditor dan Bapak Hakim yang terhormat. Sampai hari ini motif dari kematian anak saya itu tidak ada. Mungkin begitu, Mbak Fitri. Oke, saya beralih dulu ke Mas Hairil. Mas Hairil, tadi ada pernyataan dari Pak Christian sebagai ayahanda almarhum mengenai jalannya persidangan, ada fakta-fakta yang kemudian belum terungkap, diantaranya adalah mengenai motif. Nah, ini dari Amnesty sendiri, Amnesty International Indonesia sendiri, bagaimana kemudian mengawal proses persidangan di pengadilan militer dalam perkara ini? Ya, terima kasih Mbak Fitri. Dari awal, sejak kasus ini pertama mencuat di publik, sebenarnya kita meminta agar kasus ini diadili di peradilan umum saja, biar aksesnya terhadap publik lebih luas dan gampang dimonitor oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, karena kita beranggapan bahwa apa yang terjadi pada Prada Luki ini adalah suatu tindak pidana penyiksaan yang dimana melanggar dua hak paling dasar, yaitu hak untuk hidup dan juga hak untuk bebas dari penyiksaan. Nah, dua hak ini tidak boleh dikurangi ataupun dibenarkan, apapun kondisinya tidak boleh dilanggar dua hak ini. Istilahnya hak yang tidak boleh dikurangin ataupun dilanggar sama sekali dalam kondisi baik dalam kondisi konflik ataupun dalam kondisi konflik sekalipun. Oleh karena itu adanya kejanggalan mungkin dari yang dirasakan oleh pihak keluarga juga mungkin menjawab apa yang menjadi kekhawatiran kami agar proses peradilan ini sebaiknya diadili di peradilan umum yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Oke, baik. Kembali ke Pak Christian, bagaimana kemudian tanggapan dari keluarga mengenai tadi pendapat dari Mas Hairil agar kemudian persidangannya kemudian dibawa ke peradilan umum agar lebih terbuka dan juga transparan? Siap, Mbak Fitri, terima kasih. Kalau menurut saya sebagai anggota TNI, karena mungkin peradilan militer ini
mungkin di situ kita ada aturannya. Makanya pada saat melaksanakan sidang itu terlalu banyak aturan yang kita ikuti, dan kita secara kemanusiaan kita tidak bisa melepaskan apa yang kita rasa dan kita tahu. Kalau untuk mungkin saran dari yang peradilan umum itu, kalau menurut saya itu tergantung dari yang mengetahui masalah hukum. Kalau saya sebagai anggota TNI, saya tidak bisa mengatakan bahwa lebih baik ke peradilan umum. Tapi kalau untuk kebenaran mungkin bisa dilaksanakan biar kita lebih transparan dan kami keluarga bisa mengungkapkan apa yang kami rasa dan mau apa yang kami ngomong juga kami laksanakan, karena selama di peradilan umum kita terlalu banyak dengan aturan. Mau buat begini tidak bisa dan begitu tidak bisa. Mungkin begitu, Mbak Fitri. Pak Christian, tapi sejauh ini bagaimana kemudian akses informasi yang diberikan kepada keluarga almarhum Prada Luki? Kalau selama mulai dari awal itu, dari awal saya cerita untuk kematian Prada Luki dari hari pertama sampai detik ini juga, saya sebagai bapak ayah kandung dan sebagai anggota TNI, saya tidak pernah diberitahu. Itu prosesnya dari mana ke mana sampai ke mana, dan pada saat persidangan pun kami tidak pernah diberikan berita acara. Dalam arti untuk dakwaan itu kita tidak tahu sampai detik ini. Makanya kita cuma mengikuti secara langsung aja. Dan kita meraba-raba karena kita tidak pernah tahu. Kalau kita melihat ada yang kurang pas, kita cuma bisa berteriak aja, tidak bisa kita ungkapkan di dalam ruang sidang. Mungkin kita di luar baru kita bisa ungkapkan. Siap begitu, Mbak Fitri. Baik, Pak Christian, peran komando dan tanggung jawab atasan dalam lingkungan militer juga menjadi sorotan dalam perkara ini. Apa yang ingin disampaikan oleh Pak Christian? Siap, kalau menurut saya, Mbak Fitri, ini kasus kematian saya ini 100% di dalam militer. Dalam arti saya sebagai orang tua juga, saya sebagai militer, dan anak saya juga. Dan mohon izin, kami di aturan militer itu ada garis komando. Apa yang dilaksanakan di dalam satu garis komando itu, dari bawah dan dari atas juga kita sama-sama tahu. Untuk kasus kematian anak saya, itu dari pihak komandan batalion saja, kalau saya bilang untuk bertanggung jawab, karena selama ini dari komandan batalion tidak pernah hadir di persidangan. Karena di dalam kita tentara itu, kita mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Karena Prada Luki, anak saya yang meninggal ini, dia yang paling bawah. Dan dilakukan oleh senior dan oleh komandan Danton dan dansinya. Sedangkan di dalam aturan militer itu, apabila anggota berbuat salah atau seorang prajurit 2 tingkat di atas, dia harus bertanggung jawab. Karena ini sudah selevel danki. Untuk itu 2 tingkat di atasnya harus bertanggung jawab. Siap begitu, Mbak Fitri. Baik, saya akan beralih kembali ke Pak Hairil mengenai jeratan pasal para terdakwa dengan perannya masing-masing. Bagaimana kemudian tanggapannya? Ya, saya kira untuk dakwaannya saya belum melihat dengan jelas pasal yang sangkakan tadi. Tapi kalau kita melihat, saya sempat baca dakwaan download dari website pengadilan militer Kupang itu memang sangat keji ya, apa yang kita lihat dari deskripsi bagaimana Prada Luki ini disiksa, bagaimana dia dipaksa mengaku, dan bagaimana peran beberapa anggota lain itu yang seolah-olah itu terkesan membiarkan itu terjadi. Jadi kita melihat yang harus kita perhatikan di sini juga adalah harus ada pertanggungjawaban institusi dari kejadian ini. Oleh karena itu kami meminta agar kasus ini, akses terhadap pengadilan itu dibuka seluas-luasnya ke publik agar kita bisa memantau dengan dengan jelas jalannya persidangan ini, dan jangan ada lagi upaya menutup-nutupi kebenaran ataupun akses informasi terhadap keluarga. Kita tadi mendengar dari ayah Prada Luki, almarhum Prada Luki, ini ada informasi yang keluarga dapatkan juga tidak begitu transparan selama proses hukum. Jadi itu melanggar hak, di mana keluarga itu wajib mengetahui segala jenis informasi yang terkait proses penanganan perkara yang dilakukan oleh investigator yang ada di tubuh militer. Oleh karena itu
kami meminta agar kasus ini dibuka seluas-luasnya dan akses terhadap memantau persidangan juga dibuka lebar untuk untuk bisa menyaksikan proses persidangan ini sekaligus memantau jika terjadi kejanggalan dalam proses persidangan yang terjadi, karena kita juga mengkritik proses peradilan di militer itu sendiri, karena baru-baru ini kita lihat ada kasus di Medan itu vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang diduga mengakibatkan kematian seorang remaja di Medan itu divonis ringan hanya beberapa bulan. Dan juga kemarin ada kasus pengkortingan hukuman pada tingkat kasasi dalam kasus penembakan bos rental di Tangerang. Ini kedua kasus yang juga banyak memicu dan kasus ini banyak menjadi perhatian publik, tapi kita lihat pada ujungnya itu berujung pada vonis rendah, dan juga malah dalam kasus penembakan bos rental itu kita melihat ada pengkortingan hukuman. Jadi makanya kembali tadi seperti yang saya bilang bahwa kami dari masyarakat sipil meminta segala tindak pidana yang tidak terkait dengan kedinasan di militer itu sebaiknya diadili di peradilan umum saja. Karena selain bisa membebani pengadilan militer yang fokus pada kasus-kasus militer, kasus-kasus penyiksaan seperti ini sebaiknya dibawa ke peradilan umum aja. Ini bisa dilakukan dengan melakukan revisi terhadap undang-undang peradilan militer. Oke, baik. Kita harapkan proses persidangan di pengadilan militer nantinya akan kemudian bisa memutuskan vonis yang dapat memberikan rasa keadilan bagi pihak keluarga korban. Terima kasih Mas Heri dan juga Pak Christian telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.